Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, silahkan ketua untuk memimpin doa. Amin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan nikmat untuk pagi hari ini bisa belajar kembali, bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua dan termasuk dengan ibu ya. Nah, sebelum belajar, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang tidak hadir untuk pagi hari ini? Alhamdulillah jika kalian hadir semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi mengenai peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Nah, sebelum belajar, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Coba Andika, masih ingat? Iya, minggu lalu kita belajar mengenai materi peraturan presiden. Nah, lanjut kita akan memasuki materi kita yaitu tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang pertama kita bahas yaitu tingkat pusatnya dulu, yaitu peraturan pusat. Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. Nah, bagian-bagian apa yang termasuk di dalam peraturan pusat? Ada yang tahu? Iya, Halim? Ketetapan MPR. Iya. Selanjutnya, Dimas apa? Undang-undang. Iya, Wina? Iya, yaitu tentang Undang-Undang 1945. Terus ada juga yaitu tentang pengaturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Itu juga termasuk di dalam peraturan pusat. Selanjutnya yaitu proses penyusunan peraturan pusat. Itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tentang penyiapan rencana atau yang pertama yaitu penyiapan rancangan undang-undang. Yang kedua yaitu persetujuan dan yang ketiga yaitu pengesahan. Nah, contoh-contoh peraturan pusat. Coba ada yang tahu? Ya, baris sebelah kanan Ibu. Undang-undang nomor baris sebelah kanan Ibu mengatakan bahwa contohnya itu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, satu ya. Ada yang lagi? Iya, coba ujung. Baris sebelah kiri Ibu yang bagian ujung itu apa? Ya, baris sebelah kiri Ibu ini mengatakan bahwa contohnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2000 itu tentang perlindungan anak. Coba ada yang lain? Ada yang lain? Ya, baris depan Ibu apa? Iya, baris depan Ibu mengatakan ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ya, benar semua. Sudah paham materi tentang peraturan pusat? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya. Nah, Ibu lanjutkan yaitu materi kita selanjutnya yaitu tentang peraturan perundang-undangan tingkat daerah atau peraturan daerah
atau disingkatnya yaitu Perda. Peraturan daerah itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Nah, contoh-contoh dalam peraturan daerah itu apa saja? Ya, ada yang tahu? Iya, coba Andika apa? Undang-undang nomor berapa? Iya. Astagfirullahaladzim, salah coy. Nah, pagi hari ini kita akan belajar materi kita tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Sebelumnya Ibu mau bertanya, tadi malam ada yang belajar Kak? Ada, benar. Nah, kalau benar Ibu mau bertanya nih, apa sih pengertian peraturan kalau kalian semalam belajar? Ayo, apa? Coba Andika, apa? Boleh. Andika mengatakan peraturan adalah suatu aturan yang harus ditaati. Boleh. Sherly mau memberi jawaban lagi tentang peraturan? Apa? Oh, kata Sherly sama aja Bu. Kayak Andika, suatu aturan yang harus ditaati. Boleh. Tapi kalau di dalam pembelajaran ini, peraturan adalah suatu norma atau suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan atau harus disediakan. Nah, langsung Ibu lanjutkan aja ya, yaitu yang kedua tentang peraturan daerah atau bahasa atau lebih sering disingkat dengan Perda. Peraturan daerah itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berisi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah suatu peraturan yang dibentuk atau disusun oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah. Contoh-contoh di dalam peraturan daerah apa saja? Ayo. Iya, Andika? Iya. Andika mengatakan bahwa contohnya itu pada nomor 23 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Benar. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan contohnya? Iya. Halim ini berarti ini. Ya, Wina. Coba Wina. Nomor pasal 6. Iya, Wina mengatakan bahwa pasal 6 ayat 1 itu tentang setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan. Contohnya yaitu zebra cross. Kegunaannya apa? Yaitu untuk mengurangi kemacetan atau tidak mengganggu kendaraan yang lain seperti motor, mobil, bus, dan lainnya. Nah, kita sudah membahas tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita hari ini? Tidak? Kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jika kalian sudah paham, Ibu akan memberi tugas saja untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya itu silakan dicatat, yaitu buatlah setiap individu contoh dari peraturan pusat dan peraturan daerah. Minimal 5 ya. 5 peraturan pusat, 5 peraturan daerah. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Ya. Ya, Halim? Jika sama. Nah, jika sama tidak masalah, tapi itu hasil kerja kalian sendiri ya. Tidak boleh menyontek atau melihat teman sebangku atau teman kelas lainnya ya. Jadi harus benar-benar dikerjakan sendiri.
Ya, baik. Mengingat waktu juga sudah habis. Baik, berhubung waktu juga sudah hampir selesai dan silahkan kalian untuk beberes, bukunya dimasukkan dalam tas, dan untuk ketua silahkan pimpin doa. Amin. Nah, hati-hati di jalan. Bagi yang belum dijemput oleh orang tuanya, silahkan ditunggu di sekolah saja. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita ya. Dan tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Dan minggu depan silahkan dikumpul dan kita bahas kembali. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.